Wahtajja biqauli Umar fi qiyam Ramadan ni'matul bid'ah hadhihi. Beliau menghidupkan salat tarawih ni'matul bid'ah hadhihi. Wa qad qala Umar fi qiyam Ramadan ni'matul bid'ah hadhihi. Alla yadullu alaihi dalilun syar'i. Anna al-bid'ah allati qasadaha al-Izz bin Abdus Salam hiya al-bid'ah fil lughah. Adalah apa? Min hayth la yutimmu al-wajibu ila bihi fahuwa wajib. Alladhi yufham bihi kalam Allah wa rasulahu. على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. يا مشاهدون أخوكم لا يهتم باللغة فلا تؤاخذون. على أن بيع الدين بالدين على أن بيع برضو كده. على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. بيع الدين أيضا. على أن بيع الدين بالدين لا بيع يجوز. بيع الدين. قلت لك لا. على أن بيع الكالئ بالكالئ. Ini konten hiburan saja, jangan ada yang baper. Saya ingatkan, kalau tidak suka dengan bagian tertawanya, tolong di-skip. Itu bukan tertawa ala saya. Saya tidak pernah menertawakan orang dengan gaya seperti itu. Saya hanya mengimajinasikan mungkin saja dua syekh yang tadi mendengarkan bacaan itu akan tertawa seperti itu. Kan sama, dua orang juga ya. Terpingkal-pingkal karena ada orang baca kitab, itu orang Arab ya. Tetapi kok nggak bisa bener-bener. Artinya kok salah terus, sudah dijelaskan salah lagi. Berarti bener-bener blank, bener-bener tidak tahu cara membaca. Maka benar kata syekhnya itu. Anna hadzal akh ya, atau anna akhokum la yahtamu bil lughah. Bahwa saudara ini atau saudara kamu ini sama sekali tidak memperhatikan, itu sudah bahasa bagus, tidak memperhatikan ya. Maksudnya mungkin tidak paham. Ala anna bai'ad daini. Seharusnya kan begitu. Dibacanya anna bai'id daini salah. Dijelaskan, dirubah bai'ad daina. Salah lagi yang kedua. Yang pertama sudah benar, yang kedua salah. Terus bai'ad dainu, salah lagi. Sampai terakhir anna bai'ud daini. Nah begitu, tertawa saya begitu saja. Enggak berlebay seperti yang tadi. Saya jadi ingat satu cerita lucu. Tunggu, saya akan bicara tentang yang pertama. Ini kita bicara yang orang Arab dulu. Karena banyak yang bilang orang sudah sekolah di Arab kok diajari ilmu nahu. Kita katanya begitu. Padahal siapa yang ngajari orang sekolah di Arab ilmu nahu? Enggak, saya enggak mengajari Ustadz Firanda ilmu nahu. Enggak ya. Masih lebih hebat dia ya. Tetapi saya hanya ingin kamu itu paham bahwa bahasa Arab berbeda dengan bahasa yang lain. Tidak mesti karena dia dari kecil di Arab atau bahkan belajar di Arab langsung paham nahu sorof. Nggak bisa begitu, harus belajar. Dan tidak perlu ke Arab juga kalau hanya mau paham bahasa Arab dari segi nahu sorof. Kalau mau lancar bicara bahasa Arab, mungkin memang harus di Arab, karena bahasa itu kalau dari cara pembicaraannya itu masuk kepada tabiat atau kebiasaan, maka butuh dibiasakan. Tapi kalau nahu sorof itu penguasaan, bukan kebiasaan. Jadi bedakan kamu orang ngomong bahasa Arab sehari-hari yang bebas lah, huruf-huruf akhir dimatikan. Min aina ants? Ants apa ins ya? Ana ila suk. Sudah nggak jelas ila suki, ila suku, nggak biasa disebutkan ya. Jadi tidak perlu nahu memang. Ana zahib, bebas ya. Bebas anta zahib nah. Ana zahib, begitu-begitu saja ya. Jadi tidak perlu nahu. Ketika baca hadis atau juga baca kitab, nanti kelihatan kamu paham nahu atau enggak, kan begitu. Ala anna bai'ad daina. Nah, begitu kan. Saya jadi ingat cerita. Ada Mukidi. Mukidi jadi imam. Dia baca surah Al-Qadar kalau tidak salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, bacanya lailatul. Ditegur sama jamaahnya. Lailatil. Diulang sama dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ditegur lagi. Lailatul. Ngamuk Mukidi ini. Dipanggil itu, kamu ini tadi sudah saya baca tul salah. Sekarang saya baca til salah juga. Nah sama kayak tadi itu. Jadi dikiranya semuanya sama. Tul til sama ya. Kalau tul semua. Karena ala anna bai'ah bai'ad dainah sekalian gitu ya.
Begitu. Kalau bagian yang pertama, itu saya kira bukan tidak tahu nahwu, tapi mungkin memang tidak pernah baca kalimat itu. Ini padahal bahasa yang populer sekali ya. Kok bisa dibaca nikmatul bid'ah? Kalau nikmatul bid'ah berarti kan nikmatun yang kalimat isim. Non, ain, mim, tak marbuto, kan mesti begitu. Nikmatul bid'ah berarti bid'ati. Artinya nikmatnya bid'ah ya. Nikmat ya. Padahal itu al-bid'ah kan menjadi fa'ilnya. Asal katanya kan nikmah. Ada bi'sah artinya itu seburuk-buruknya. Ada nikmah artinya sebaik-baiknya. Kemudian karena al-bid'ah itu ada taknya gampang-gampangannya. Berarti mu'annas, maka nikmahnya pun dikasih tak taknis nikmat. Karena bergabung dengan ada yang al, maka dihakati kasroh nikmatil bid'atuh. Begitu ya. Ada yang membaca nikmal bid'atu, ada. Dan ada yang membaca nikmatul bid'ah. Ya, mestinya dia kalau baca lanjut itu bid'ati ya. Kacau kalau dibaca nikmatul bid'atuh pula ya. Itu kan bahasa orang yang membahas bid'ah ini kan seharusnya akrab dengan kalimat ini gitu loh ya. Bahkan dia sedang membaca kitabnya Asy-Syatibi, sedang membahas tentang bid'ah, sedang mengkritik orang-orang yang salah paham katanya terhadap ucapan Imam Syafi'i. Artinya dia itu sedang bicara hal yang seharusnya sangat dikuasai. Kok malah baca nikmatul bid'ah itu ya. Kemudian dia baca kaidah malayutimul wajib. Itu kaidah siapa? Saya cari-cari pembenarannya dari mana caranya bisa benar. Itu kan bohong berarti ya. Bohongnya begini. Ulamanya kan nggak bilang malayutimmu. Ulama bilang itu yatimmu. Apa bedanya yatimmu dengan yutimmu? Kalau yatimmu ini berarti kata kerja lazim. Kata kerja lazim itu mungkin kalau bahasa kita itu transitif ya. Intransitif, tidak butuh objek. Mungkin saya salah ya. Jadi misalnya seperti berdiri. Ya sudah tidak butuh objek. Muhammad berdiri sudah. Sempurna, lengkap itu tidak butuh objek. Kamu sempurna. Sudah. Kata kerja intransitif ya. Jadi kalau misalnya orang bicara kamu berdiri kan tidak butuh objek. Kamu bernafas, ya sudah. Tidak butuh objek. Artinya tidak butuh objek itu pembicaraan ini sudah lengkap. Itu namanya fi'il lazim. Kalau yang muta'addi, kamu makan. Makan apa? Kan mesti begitu. Ya. Maka butuh objeknya. Itu namanya muta'addi. Nah, tammah itu, yatimmu itu, fi'ilnya adalah fi'il lazim. Tidak butuh objek. Kamu sempurna. Tammah, yatimmu sempurna. Kalau dijadikan yutimmu berarti atamma af'ala. Kalau fi'il lazim dipindah ke wazan af'ala, maka khasiatnya atau faedahnya itu adalah lita'diyah, menjadi muta'addi. Berarti dari yang tidak butuh objek tamah sempurna menjadi butuh objek, maka kalimatnya sudah bukan sempurna lagi tapi menyempurnakan. Begitu ya. Atamah yutimmu, menyempurnakan. Berarti kaidahnya Ustaz itu mala yutimmu bihil wajibu, apa-apa yang tidak menyempurnakan, bukan tidak sempurna, itu berarti masalah di sorof ya. Sabkul lisan, iya sabkul lisan, tapi sabkul lisan kok di persoalan yang semua orang dengar itu, bukan kalimat-kalimat asing. Nikmatul bid'ah lah, mala yutimmuh lah, itu semua orang tahu. Sabkul lisan kok begitu, diulang-ulang lagi. Kalau masalah Allah yadullah itu ada juga min kalamillahi wa rasulahu ya. Ya kalau saya pribadi sih masih boleh lah asal dia paham cara membelanya. Wa kalamin kana mutakallimuhu rasulahu ya. Jadi kalamullah adalah firman Allah, wa kalamun dan kalam kana mutakallimuhu yang ada orang yang mengucapkannya, rasulahu adalah Rasulullah. Saya masih mencoba membela kalau cuma masalah salah harokat ya.